warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Azelia Kiara Channel. Nah teman-teman, hari ini kita sedang berada di Keraton Kacirebonan. Nah, buat teman-teman yang mau tahu sejarah Keraton Kacirebonan ini, tonton video sampai habis ya teman-teman. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Kiara sekarang sedang berada di Keraton Kacirebonan. Alhamdulillah, Kiara mendapat kesempatan untuk bisa masuk ke keraton untuk mengeksplor apa saja yang ada di dalamnya. Oh iya teman-teman, sebelumnya Kiara sudah mengeksplor Keraton Kasepuhan. Sekarang Kiara ingin tahu sejarah Keraton Kacirebonan. Tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, Kiara akan tunjukkan sama kalian lingkungan yang ada di Keraton Kacirebonan. Sebelum masuk ke dalam keraton, terlebih dahulu Kiara diberi pengarahan oleh pemandunya. Sekaligus akan dijelaskan juga mengenai sejarah berdirinya Keraton Kacirebonan dan juga benda pusaka yang ada di dalamnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kiara dan adik saya Abdullah. Oh ya, dengan Bapak siapa? Ya, nama Bapak Prasetyo. Bapak di sini bertugas sebagai anggota Kompopak, kelompok penggerak pariwisata yang ditugaskan oleh Sultan untuk memberikan informasi kepada pengunjung. Bapak izin bertanya ya. Boleh, mangga silakan. Saya ingin bertanya seputar sejarah berdirinya Kesultanan Kacirebonan ini, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dulu pada anak-anakku yang sudah respect, bersimpati dan berkunjung ke Keraton Kacirebonan. Kesultanan Kacirebonan ini berdiri tahun 1808 Masehi. Pendirinya sekaligus sultan pertamanya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Khairuddin. Jadi bisa saja dikatakan Kesultanan Kacirebonan ini pecahan atau kelanjutan dari Kesultanan Kanoman. Kemudian pertanyaannya, jadi bagaimana sejarah tentang berdirinya Keraton Kacirebonan, Kesultanan Kacirebonan? Mungkin ini berawal ketika Belanda pertama kali datang ke Tanah Cirebon. Jadi berkisar tahun 1795 Masehi, Belanda mulai masuk ke Tanah Cirebon. Awalnya memulai berdagang, berniaga, lama-lama membesar. Bahkan unit-unit usaha Belanda yang ketika itu backup oleh VOC, Vereniging Oost Indies Company, akhirnya mendominasi, bahkan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon. Ini yang kemudian terjadi benturan dengan Cirebon. Benturan ini kemudian berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Leadernya, tokoh pejuangnya ketika itu adalah Pangeran Charbon Amirul Mukminin yang ketika itu populer dengan nama Pangeran Raja Kanoman karena beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Diilustrasikan perang Cirebon itu besar, dahsyat, sayang luput dari perhatian sejarah nasional. Makanya di buku-buku sejarah pelajaran sekolah dari SD sampai SMA itu tidak ada perang Cirebon, sangat jarang. Nah, di hingga tahun 1797 Masehi, ketika Belanda belum bisa menguasai Cirebon dengan jalan kekerasan bersenjata, dirubah lagi strateginya dengan negosiasi perizinan perdamaian. Maka di bulan Februari 1797, Pangeran Raja Kanoman diundang oleh Belanda
Yang ketiga itu diwakili oleh Residen Cirebon, Arane Willem Wilbeck. Tempat perundingan perdamaiannya itu di rumah dinas Residen Cirebon. Sekarang sudah menjadi gedung negara. Orang-orang tua, orang-orang sesepuh Cirebon nyebutnya karisidenan di daerah Kerucuk ya. Perundingannya itu berjalan normal, awal berlangsung lancar, tetapi berakhir deadlock ketika Pangeran Raja Kanoman menolak menandatangani nota kesepahaman tersebut. Penolakan ini yang kemudian membuat Willem Wilbeck murka marah, maka menugaskan pada prajurit Belanda ketika itu menangkap Pangeran Raja Kanoman dengan beberapa pengawal tentunya hadir dalam perundingan tersebut. Setelah tertangkap, kemudian Pangeran Raja Kanoman sempat dipenjarakan di Batavia. Gedungnya masih ada saat ini, gedungnya sudah berubah menjadi Museum Batavia. Ya, dari Batavia, karena banyak laskar Cirebon yang berusaha membebaskan Pangeran Raja Kanoman, maka Belanda mengasingkan, membuang Pangeran Raja Kanoman lebih jauh lagi, yaitu ke Ambon, Maluku, ya. Dan beliau dipenjarakan di Port of Victoria, Benteng Victoria. Selepas pengasingan Pangeran Raja Kanoman ke Ambon, ternyata kondisi Cirebon bukan mereda, justru eskalasi peperangan semakin membesar, semakin meluas. Ketika itu dilanjutkan oleh Sultan Kasepuhan kelima, Pangeran Saifuddin Matang Aji, yang melanjutkan perlawanan rakyat Cirebon yang dahulu dipimpin oleh Pangeran Raja Kanoman. Dibuatlah Belanda semakin terdesak ketika menghadapi perang Cirebon jilid kedua ini. Terdesak, semakin frustasi dan kewalahan. Bahkan ketika itu perang Cirebon sudah banyak memakan korban, biaya, materi, dan lain sebagainya. Sehingga Belanda frustasi. Di balik Belanda terdesak ketika itu menghadapi perlawanan rakyat Cirebon jilid kedua yang dipimpin oleh Sultan Kasepuhan V, Pangeran Saifuddin Matang Aji. Akhirnya Willem Wilbeck mengambil kebijakan yang 180 derajat berubah berbalik. Jadi bagaimana caranya Cirebon supaya aman, kondusif, terkendali? Salah satunya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Raja Kanoman. Jadi Pangeran Raja Kanoman berhasil dipulangkan ke tanah Cirebon. Sesampai di Cirebon ini berkisar Agustus 1806 Masehi. Dan setelah sampai Cirebon, akhirnya Pangeran Raja Kanoman mengetahui jika ayahnya Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Khairuddin sudah wafat di bulan Maret 1797 semasa beliau dalam pengasingan di Ambon. Seharusnya Pangeran Raja Kanoman menggantikannya menjadi Sultan Kanoman kelima. Tetapi akhirnya menjadi Sultan Kanoman kelima adalah adik beliau, namanya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Nah, setelah itu muncul desakan dari kalangan famili, kalangan ulama, rakyat, santri agar Pangeran Raja Kanoman dipulihkan hak-haknya sebagai pewaris tahta yang sah. Tetapi oleh beliau ini diabaikan, takut terjadi benturan sesama saudara kandung. Maka pada Maret 1808, Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil, namanya Kacirebonan. Beliau menjadi Sultan Kacirebonan pertama dari 1808 hingga wafatnya 1814 Masehi, dan berganti gelar menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Ya, itu. Dan hingga saat ini sudah ada 9 generasi sultan. Sultan terakhir atau Sultan ke-9 bernama Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat SE. Ya, ini sejarah ringkas berdirinya Kesultanan Kacirebonan. Ya, seperti itu kira-kira. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sama-sama. Bapak, saya izin bertanya lagi ya. Boleh, silakan. Kalau bangunan ini namanya apa ya Pak? Oh iya. Ini namanya Bangsal Prabayaksa. Jadi begini, hampir semua kedaton, hampir semua keraton
atau istana di tanah Jawa, dia punya landscape, tata letak ruang bangunan yang disebut baluarti. Biasanya kedatonnya, keratonnya akan selalu menghadap menghadap utara. Di depan pasti ditandai ada sebidang tanah lapang yang lazim disebut alun-alun. Alun-alun ini berfungsi sebagai tempat untuk latihan peperangan, mobilisasi massa, pengumuman kenegaraan, pengajian umum, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam lagi, tadi ada ketemu atau menjumpai dua bangunan kecil namanya Paseban Wetan dan Paseban Kulon. Bangunan ini diperuntukkan untuk para prajurit dan penggawa menjaga keamanan keraton dan seisinya, sekaligus untuk sebagai ruang tunggu tamu sebelum menghadap sultan. Kemudian masuk ke dalam, nah ini namanya bangsal atau pendopo Prabayaksa. Dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga, sekaligus untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena saat ini sudah menjadi museum, sudah menjadi ruang publik, sultannya mengalah, tinggal di luar keraton. Ya biasa aja lah kalau menerima kunjungan para tamu negara atau ketika ada upacara tradisi keagamaan yang sampai saat ini masih terus diselenggarakan di Keraton Kacirebonan maupun keraton-keraton Kasepuhan Tukanoman, seperti tradisi Buludan, Rajaban, Satu Suro, Saparan, dan lain sebagainya. Terus tak kalah penting, biasanya di samping kiri atau barat Prabayaksa akan ada bangunan masjid. Kami di sini kecil disebut tajum atau langgang atau surau atau mungkin juga musola. Baluarti ini, landscape ini terkadang sekarang diikuti oleh beberapa bangunan-bangunan kantor pemerintahan. Biasanya kantor bupati, kantor camat, kantor guru akan selalu menghadap north utara. Ya. Kenapa selalu menghadap utara? Ini sebenarnya filosofi Jawi yang diangkat oleh Sunan Kalijaga. Mereka beranggapan kalau utara adalah kutub poros untuk bangunan pemerintahan. Ini pun yang membedakan keraton-keraton ketika era Islam dan Hindu. Ketika era Hindu pasti keratonnya, terutama kalau di Jawa kebanyakan kerajaan Hindunya itu di tengah, di dalam pasti agraris. Jadi biasanya keraton-keraton di era Hindu akan selalu menghadap sungai besar. Di belakangnya pasti akan ada perbukitan atau gunung untuk memproteksi, untuk membentengi serangan dari musuh. Ya. Nah, nanti kita lihat ke dalam Prabayaksa ada beberapa benda-benda pusaka yang bisa dilihat oleh umum. Ada juga yang nggak bisa dilihat oleh umum, kecuali ketika momen kenegaraan. Ya. Ada pedang, ada keris, ada manuskrip kitab kuno. Ya. Nanti bisa dilihat, boleh difoto, boleh difilm, tapi nggak bisa disentuh, apalagi dibawa pulang. Nah teman-teman, itu tadi sejarah singkat mengenai Keraton Kacirebonan. Selanjutnya Kiara akan tunjukkan benda-benda pusaka yang ada di sini. Saksikan selengkapnya di part 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.